Puji nama Tuhan. Shalom, saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini, sedang kita semua untuk siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau nantikan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Untuk segala kebaikan Tuhan yang terus nyata Tuhan lakukan dalam hidup kami. Hati kami melimpah dengan syukur, melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan kami nyatakan pagi hari ini Tuhan, lewat ibadah kami, lewat persekutuan kami undang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, ambil alih tempat di mana kami boleh adakan ibadah di rumah kami masing-masing. Bahkan lebih daripada itu, ambil alih setiap hati kami, ambil alih setiap pikiran kami, agar benar-benar Tuhan, pagi hari ini, semua tentang Engkau, semua tentang kedahsyatan-Mu, semua tentang kemuliaan-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, awal, pertengahan, bahkan sampai kepada akhirnya. Biarlah boleh jadi, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dariamu ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau sempurna Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan. Kebesaran nama-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini, dinyatakan atas hidup kami. Engkau Raja yang memerintah hidup kami, Engkau Tuhan yang memerintah hidup kami. Dan hati kami angkat pagi hari ini Tuhan, untuk tinggikan kebesaran nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan Tuhan. Kau Raja kami, Kau Tuhan yang bertakhta, Kau Tuhan yang pulihkan, Kau Tuhan yang sembuhkan. Kami undang Kau Roh Kudus bekerja atas kami. Pagi hari ini lawat setiap hati, lawat setiap kami, biar kami nikmati Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau perkasa. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau besar, besar, amin. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sama-sama kita serukan besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sebab Engkau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dia besar,
Yesus Tuhan besar. Allahku nyanyikan besar. Allahku selamanya besar. Dan ajaib, selamanya Engkau besar Tuhan, selamanya besar. Dan ajaib, selamanya besar. Dan ajaib, Tuhanku. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, hati kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang memerintah bumi dengan segala isinya. Engkau memperhatikan kehidupan anak-anak manusia. Engkau mencari jalan yang terbaik untuk kami supaya bisa kembali kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus turunlah di rumah masing-masing, di tempat kami beribadah menyembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakanlah dirimu di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah dengan firman-Mu Tuhan. Bangkitkan iman kami, bangkitkan roh kami, bangkitkan jiwa kami untuk datang mendekat kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Penuhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah pada saat ini dalam nama Yesus. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh kemuliaan, roh keagungan dalam nama Yesus. Roh mujizat, roh nubuat, roh kesembuhan dalam nama Yesus. Mari Engkau jamah hati kami masing-masing dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja mengambil alih kehidupan kami. Engkau juga yang berkhotbah Tuhan mengambil alih pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Saudara, bagi kita semua yang masih mengandung satu kesakitan batin, luka-luka batin, saya merasakan saudara mesti mengampuni orang lain. Karena Tuhan itu memberikan kepada kita roh yang rela, roh yang mengampuni. Seperti Yesus mengampuni. Semakin saudara menjadi anak Tuhan, engkau akan dipanggil oleh Tuhan menjadi seperti Kristus. Yang suka mengampuni, saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu, yang sudah menyakiti. Mungkin kau pernah disakiti sama kekasihmu, mungkin disakiti sama orang tuamu, mungkin juga disakiti oleh teman-temanmu. Coba sekarang tunjukkan bahwa engkau anak Tuhan. Lihat Kristus, demi Dia yang mengasihi engkau, ampuni orang-orang itu. Sudah ada orang yang pantatnya sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan. Dari pinggang sampai ke bawah sakit, Tuhan sembuhkan. Bukan saya tapi Tuhan Yesus, mujizatnya, haleluya. Ada yang tangan kirinya di sini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Ada yang pernafasannya sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicara Tuhan, beri kami hati haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi. Roh yang mengganggu transmisi pemberitaan firman Tuhan. Roh yang mengganggu, di dalam nama Yesus kami ikat dan patahkan Kau dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking Kau, pergi, lepas cengkeraman-Mu atas anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Kami semua diberkati oleh hadirat Tuhan. Bekerjalah Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita masih dalam satu serial tentang Nabi Elia. Dan pada hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang menurut saya termasuk bagian yang sulit untuk dipahami. Tetapi saya ingin menggambarkan sesuatu, yaitu tentang pergumulan yang hebat di dalam Allah bekerja bertindak menghakimi umatnya. Dan pergumulan ini dirasakan oleh Nabi Elia dan juga nabi-nabi Tuhan, anak-anak Tuhan. Semua anak-anak Tuhan mengalami
Dan ini sesuatu yang harus ditanggung demi untuk satu pemulihan, demi untuk satu pembaruan besar. Dan kita akan melihat bagaimana prosesnya supaya menjadi sebuah pembaruan yang besar. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Saya bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 1, kemudian 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 19. Saya bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ini Ahab adalah raja yang paling jahat dari bangsa Israel, umat Allah. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Di sini kemudian diceritakan pasal 17 kita sudah membahas. Elia disembunyikan oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Dan kemudian dia dipindahkan untuk dipelihara oleh satu janda miskin. Di pasal yang ke-18, saya baca ayat 1 sampai 19. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Samaria adalah pusat kota daripada Israel pada saat itu, bangsa Israel. Nah, ini kerajaan sudah terpecah dua, Yehuda dan juga Israel. Dan di sini Israel punya pusat di Samaria. Coba lihat ayat 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi. Lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal. Dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka pergi, lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai Tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah katakanlah kepada tuanmu Elia ada. Tapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Sudah ada orang yang bahunya sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Bukan saya tapi Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau terima kesembuhan itu dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kalau engkau bersyukur, saudara, hatimu itu sedang terbuka. Maka kuasa kesembuhan itu bekerja dengan bebas. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Saya baca lagi ayat 11. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakanlah kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Sudah ada orang yang pinggangnya sebelah belakang di sini. Belakang, pinggul belakang ya, sudah disembuhkan oleh Tuhan sakitnya. Ada juga orang yang di bagian alis itu sakit. Saya tidak tahu sakit apa, tetapi Tuhan memberikan satu tanda bahwa engkau disembuhkan. Juga sampai leher-lehermu kiri kanan semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ulang lagi ayat 12. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah
aku lakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua. 50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani. Sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Saudara, ada orang yang baru saja di bagian dada sebelah kanan sini sakit. Saya tidak tahu sakit apa, tetapi seperti gangguan di situ ada tusuk-tusukan. Tuhan menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada orang yang punggung belakang di sini ya. Sakit Tuhan sembuhkan. Ini bukan saya tapi Tuhan Yesus, Roh Kudusnya yang bekerja. Baru saja ada orang yang di sininya sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Ahab adalah seorang raja yang seperti dicocok hidungnya oleh sang istri. Istrinya lebih dominan dan istrinya ini lebih jahat daripada Ahab. Tetapi karena Ahab itu dikuasai oleh istrinya yang menyembah Baal, saudara. Istrinya adalah pengikut Baal yang setia. Maka Ahab tunduk kepada istrinya dan dia itu memerintah dengan kejahatan yang diinspirasikan oleh roh-roh gelap, saudara. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pada bangsa Israel yang dipimpin oleh Ahab, Tuhan mendatangkan satu hukuman penghakiman yang keras. Di dalam ayat yang ke-1, Elia datang muncul melawan Ahab ini. Dia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Ini adalah Tuhan Yahweh Elohim yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah saudara, ini adalah satu otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Elia, saudara. Melampaui hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang lain yang ada di dalam wilayah bangsa Israel. Nah saudara, ada orang yang mencoba menafsirkan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi dari bangsa Israel tidak mempunyai karunia profetik, saudara. Lebih banyak mempunyai karunia untuk hidup kudus. Bagaimana mengajar firman Taurat Allah, kemudian mengajarkan bagaimana hidup kudus. Tapi saya tidak percaya itu, saudara. Saya percaya mungkin kualitas kenabiannya, karunia kenabiannya itu jauh lebih berat pada Elia daripada nabi-nabi yang lain. Sebab kalau kita melihat dalam perjalanannya, setelah Elia punya satu hamba namanya Elisa, saudara, maka ada kelompok nabi-nabi yang mereka juga bisa mengerti bahwa Elia akan terangkat ke surga. Dan mereka tentu juga punya karunia profetik. Tidak mungkin tidak punya karunia profetik. Nah saudara, saya ingin menjelaskan akibat daripada nubuatan Elia tentang penghakiman yang akan Tuhan kerjakan dan sedang Tuhan kerjakan itu. Pertama, memang 1 minggu tidak ada hujan. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Baru kerasa rasa-rasanya ini adalah sesuatu yang tidak enak. Nah saudara, tetapi kalau kita melihat di dalam bacaan-bacaan di dalam bangsa Israel pada zaman ini, saudara, ini tidak menimpa kerajaan Yehuda, saudara. Ini hanya menimpa di dalam wilayah bangsa Israel, kerajaan Israel yang terpecah ini. Nah saudara, saya nanti akan menunjukkan bagian-bagian teks kitab suci yang lain ya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi satu kenyataan. Bahwa kemudian Ahab dan kemudian Isabel menyadari bahwa ini adalah satu urusan yang sangat serius. Nah kalau kita membaca dalam pasal yang ke-18, kemudian Ahab itu menyuruh kepada orang-orangnya untuk mencari Elia. Itu berarti sudah diketahui bahwa di pikiran Ahab dan Isabel penyebab daripada kesusahan
kekeringan yang selama bertahun-tahun terjadi saudara, itu adalah karena perkataan Elia. Adalah satu nubuatan Elia yang melawan umat Israel. Dan dia tidak memahami bahwa di belakang daripada nubuatan Elia ini adalah satu dosa yang dikerjakan oleh bangsa Israel, terutama oleh Isabel dan Ahab dan kaumnya, sehingga seluruh Israel dicemarkan. Tanah Israel mendapat murka Tuhan karena raja pemimpinnya adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah saudara, tidak dipahami oleh Ahab ini. Dan yang terjadi saudara, maka Isabel di dalam kecemburuan, kebencian terhadap apa yang dikatakan oleh Elia saudara. Ini satu peperangan rohani terjadi. Maka Isabel membunuh semua nabi-nabi Yahweh Elohim. Semua nabi-nabinya dibunuh. Hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Yahweh Elohim dibunuh, dikejar, dibunuh. Dan pada saat ini muncul seorang di dalam pasal yang ke-18, yaitu seorang gubernur Obadja. Dia melindungi, dia mengambil 100 nabi-nabi dan kemudian menyembunyikan di celah-celah gunung. 50 sekelompok dikumpulkan di sebuah gua. Dan 50 sekelompok yang lain dikumpulkan dalam sebuah gua. Dan ini sesuatu yang terjadi oleh sebab nubuatan dari Elia. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan ini satu pergumulan. Sebuah peperangan rohani yang besar, tetapi juga melibatkan peperangan di dalam dunia nyata. Ada pembunuhan, penyembelihan nabi-nabi Allah yang sejati. Ada implikasi yang tidak bisa dihindari saudara. Dari sebuah keputusan Tuhan yang besar untuk melibatkan anak-anak Tuhan, mereka semua juga harus menerima konsekuensinya. Yaitu di sini mereka harus memikul salib, menyangkal diri dan setia ikut Yahweh Elohim. Tuhan kita Allah yang hidup, Yesus Kristus. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses ini bukan sesuatu yang gampang. Saudara bayangkan 3 tahun tidak ada air, tidak ada hujan, bahkan tidak ada embun. Di dalam kitab suci saya mau menggarisbawahi satu kenyataan ini saudara. Di dalam perkataan Yesus Kristus, secara spesifik Lukas 4 ayat 25 saya bacakan. Dan aku berkata kepadamu, Yesus mengatakan, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Jadi ini adalah satu spesifik wilayah, hanya wilayah kerajaan Israel. Nah saudara, waktunya ada 3,5 tahun. Langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Coba saya bacakan lagi Yakobus pasal 5 ayat 17. Dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sudah bisa bayangkan 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Tidak ada air, tidak ada embun sama sekali. Saudara, itu sesuatu kekeringan yang mengancam sampai pada kematian. Dan saudara, kalau Tuhan menambahkan tahun-tahunnya, itu banyak sekali yang mati. Kalau saudara melihat di dalam awal-awalnya, Elia waktu dia di Sungai Kerit disuruh pindah menuju ke Sarfat. Saudara, di situ ada seorang janda yang mengumpulkan ranting-ranting untuk bisa mengambil sesuatu dibakar saudara. Lalu kemudian dia akan membuat sebuah roti bersama-sama untuk anaknya yang satu laki-laki. Kemudian dibagi sebagian untuk mamanya, sebagian besar untuk anaknya. Lalu setelah itu mereka akan mati. Sebab apa? Tepungnya dalam tempayan dan buli-buli dalam minyaknya itu sebentar akan habis. Nah saudara, bayangkan berapa yang mati kelaparan pada saat itu. Maka Ahab dan Isabel benci sekali sama Elia. Dicarilah Elia di segala pelosok. Pokoknya yang menyembah Yahweh akan dianiaya. Dan saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Ternyata ada seorang hamba Tuhan, namanya adalah Obadja. Dia adalah pemimpin politik seorang gubernur. Saudara, ada yang mengatakan dia adalah gubernur yang secara iman dia bertentangan dengan Ahab, tetapi dia punya prestasi yang sangat luar biasa. Sehingga walaupun dia seorang pengikut Yahweh, dia dikecualikan, tidak dibunuh. Saudara. Nah Obadja ini mendapatkan satu penghargaan di mata Ahab.
Sehingga dia dipercaya untuk menjadi satu pemimpin bersama-sama dengan Ahab yang setia tunduk kepada Ahab. Ada satu dilematis di sini saudara, sebab Obadya ini adalah seorang yang beriman. Dia tentu tidak suka dengan Ahab yang menyembah Baal. Juga tidak setuju sama Isabel, istrinya, Ratu Isabel yang menyembah Baal. Tetapi dia harus mengabdi. Supaya apa saudara? Supaya 100 nabi-nabi yang disembunyikan oleh Obadya ini tetap terpelihara. Dan di sini dikatakan oleh kitab suci, setelah ada perintah pergi kepada Elia untuk memperlihatkan diri kepada Ahab, di dalam tahun yang ketiga, saudara, berarti masih ada setengah tahun lagi. Ya, tahun ketiga berarti bisa 2 tahun lebih. Ya, berarti periode sengsara itu masih cukup setengah tahun lebih, saudara. Itu yang saya mau katakan. Nah, di sini Elia pergi memperlihatkan diri kepada Ahab, dan di tengah-tengah jalan dia ketemu sama Obadya yang menjadi kepala istana. Nah, Obadya itu dikatakan ayat yang ketiga, seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, kalau kata takut akan Tuhan sudah jelas di sini sesuatu yang umum di dalam bangsa Israel, tetapi dikatakan sungguh-sungguh. Di ayat Alkitab ini memakai kata meot, itu adalah sesuatu yang berkobar-kobar, sepenuh hati, yang besar, yang dahsyat. Ketakutannya akan Tuhan itu sangat menonjol sekali. Nah, sebab itu pada waktu Obadya dia menyembunyikan nabi-nabi, saudara, sesuatu paradoks dalam hatinya. Dia ingin melayani Tuhan, tetapi dia ingin umatnya dipelihara oleh Tuhan. Dan sekarang ini seluruh bangsa Israel, umat Allah, mengalami sengsara. Pada saat mendatangkan Tuhan itu mendatangkan satu bala kelaparan yang sangat besar. Nah, dikatakan bahwa kelaparan yang ada di Samaria itu sangat hebat. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Ayat yang kedua, saudara, kata berat di sini saya perhatikan dalam bahasa asli itu artinya, bahasa aslinya itu hasak. Hasak itu artinya kuat, perkasa, tangguh, keras, kejam, kaku, mencolok, tegas, hebat, kasar, bengis, garang, bersemangat, terpanas, lantang, kencang, menyolok mata, kuat sekali, dahsyat, pedih, nyeri, kaku, keras. Nah, ini saudara, luar biasa. Nah, kelaparan itu begitu luar biasa, saudara, sehingga dicari segala tempat untuk Elia sebagai dedengkotnya, supaya dia bisa ditangkap, dibunuh, disembelih, tapi supaya di situ impas. Nah, saudara, kalau kemudian Elia keluar menjumpai Ahab, itu berarti apa? Elia punya keberanian yang besar. Elia tahu bahwa nabi-nabi sudah banyak dibunuh. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-22, saudara, saya bacakan ayat yang ke-22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudara, ini adalah satu pengetahuan Elia, yang mana dia berkata di depan orang banyak bahwa nabi-nabi itu sudah dibunuh oleh Isabel. Dan hanya dia seorang diri. Ditambah ada 100 nabi yang disembunyikan oleh Obadya. Nah, saudara, kebenaran tentang penghakiman Tuhan itu rupanya mendatangkan konsekuensi yang besar. Semua terkena imbasnya. Dan di sini hamba-hamba Tuhan kena imbasnya. Anak-anak Tuhan kena imbasnya. Segala pekerjaan Tuhan yang melibatkan seluruh negeri. Karena pemimpinnya itu sangat penting sekali. Saudara, kita bersyukur pemerintah Indonesia ada Presiden Jokowi yang hidupnya bersifat nasionalis. Saya memuji Tuhan dan bersyukur ini bangsa sedang diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia. Saudara, doakan pemerintah bangsa Indonesia. Dan ada satu hal yang saya doakan, saudara, yaitu supaya Tuhan munculkan hamba-hamba Tuhan di dalam dunia sekuler. Obadya-obadya. Mereka ini di dalam dunia politik punya posisi. Dia juga punya harta kekayaan, tetapi dia
memelihara nabi-nabi Tuhan. Dia menjaga nabi-nabi Tuhan supaya terlindung dari tangan orang yang bernama Ahab. Terlindung dari tangan seorang ratu yang kejam dan bengis, yaitu Isabel. Seorang Obadja bisa menyelamatkan 100 hamba Tuhan yang bakal menjadi pemimpin berikutnya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Saudara berdoa supaya banyak Obadja-Obadja diberkati. Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi gereja juga membutuhkan Elia. Dia seorang yang diurapi Tuhan lebih daripada bangsa, daripada umatnya yang lain. Dia diurapi Tuhan untuk satu tugas reformasi spiritual yang besar. Nah saudara-saudara, coba kita lihat bagaimana Ahab dan Isabel menyelesaikan masalah. Mereka tidak mau bertobat, tapi mereka menyalahkan Elia dan membusuk-busukkan namanya di seluruh negeri. Bahkan sampai ke negara-negara lain dicari. Dikatakan Ahab kepada Obadja bahwa harus cari, harus kejar Elia sampai di negara manapun, ke luar negeri cari. Kalau tidak ada, pemimpinnya harus bersumpah, Elia tidak ada di sini. Saudara, kenapa? Itu sesuatu yang kebencian yang sudah memuncak. Saudara, tetapi kemudian ada sesuatu yang luar biasa. Elia disuruh keluar lagi setelah tahun yang ketiga. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, tapi ketemu sama Obadja, saya sudah jelaskan di sini. Lalu kemudian Obadja pada waktu menemukan Elia, maka Obadja berkata, engkaukah ini? Ayat 7, sedang Obadja di tengah jalan ia bertemu Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang kau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Ayat 12 perhatikan. Mungkin terjadi, ini perkataan Obadja yang penting. Apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Saudara perhatikan, ini ada perkataan roh Tuhan mengangkat engkau. Ini ruah Yehova, ruah Yahweh mengangkat. Nasa itu artinya adalah betul-betul dibawa pergi ke satu tempat. Memindahkan ya. Jadi diangkat tinggi, terangkat dari bumi. Nah saudara, ini seperti nubuat saudara. Seperti nubuat, sebab belum pernah ada bahwa seorang diangkat ke atas. Orang pertama itu setelah kalau nabi-nabi maksud saya ya, ada Henok yang terangkat ke surga, tetapi ini adalah seseorang yang sudah lama sejak dari Henok. Dan ini satu pernyataan dari Obadja yang takut akan Tuhan, sebab dia sudah melihat bahwa Elia ini bisa dicari di mana-mana, tidak ketemu saudara. Luar biasa sekali. Siapa menyembunyikan Elia? Tidak ada yang lain. Itu Tuhan Yahweh Elohim sendiri. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub sendiri. Allah yang maha kuasa yang menyembunyikan Elia. Maka diyakini sama Obadja, kalau Tuhan melindungi Elia, maka tidak bisa disangkal. Tuhan tetap akan melindungi Elia. Sebab 3 tahun sudah terjadi Tuhan melindungi Elia. Dia pasti akan dilindungi sekali lagi. Sebab Ahab itu benci setengah mati. Benci sekali dan mau membunuh Elia. Apalagi Isabel pengen membunuh Elia. Nah saudara, dikatakan
Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak aku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Sudah lihat, dari kecil Obadja takut akan Tuhan, besarnya dia sangat sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ada pertumbuhan iman. Ya. Apalagi di dalam situasi krisis dan dia harus menjaga imannya. Ujian demi ujian dia sudah lewati dan Alkitab berkata Obadja sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, dunia ini banyak sekali anak Tuhan, tetapi berapa banyak anak Tuhan yang sungguh-sungguh seperti Obadja takut akan Tuhan. Itu coba, saudara doakan banyaknya Obadja dimunculkan di Indonesia. Dan saudara siapa tahu engkau sendiri sebagai Obadja pada masa sekarang. Hidupmu bukan untuk dirimu sendiri tetapi engkau untuk kerajaan surga. Untuk pemerintahan Allah di bumi di dalam Yesus Kristus. Supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Maka engkau akan diberkati hidupmu. Dan banyak upah di surga yang menantikan engkau. Sudah dikatakan ayat 13, tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua. 50-50 sekelompok. Dan mengurus makanan dan minuman mereka. Coba bayangkan. Sehari kasih makan 2 kali paling enggak. Ya. Kasih minuman. Berapa air. Bagaimana mengurusnya. Dia tetap aman terpelihara. Ini adalah pertolongan Roh Kudus. Pertolongan Tuhan sendiri. Dan sekarang dikatakan. Apakah tidak diberitahukan kepada tuanku, dia sebut Elia sebagai tuannya. Apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan dia mengatakan ayat yang ke-14. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Dia tahu Tuhan akan melindungi Elia. Dan dia ini sekarang kejepit di tengah, dia bakal mati. Nah, bagaimana nasib 100 nabi-nabi yang dia sembunyikan kalau dia mati? Dia tidak tahu, saudara. Maka jawab Elia ayat 15. Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani. Sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Hari ini juga. Maka dengan jaminan hambanya mengatakan itu. Obadja percaya. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab. Dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Sudah mundur lagi, saya mau mengajak kita untuk melihat. Bukan saja Raja Ahab dan juga Isabel. Dia salah di dalam menanggapi bagaimana firman penghakiman Allah. Dia bukannya bertobat, tapi malah mengejar Nabi Elia. Dan mengejar semua nabi-nabi yang mengikut dan menyembah serta melayani Yahweh Elohim. Tuhan Allah yang hidup dan benar. Nah saudara-saudara, yang terjadi adalah yang kedua, Ahab menjelajahi negeri dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Ayat yang kelima. Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal. Dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Nah saudara, malah cari rumput, bukan cari Tuhan. Ya, kadang-kadang kita itu ditegur sama Tuhan dengan penyakit. Kadang-kadang kita ditegur oleh masalah-masalah dalam hidup kita. Kita malah cari solusi yang kelihatan mata saja. Tetapi tidak mencari akar persoalan yang bersifat spiritual. Saudara, Isabel adalah seorang yang paham sungguh-sungguh tentang dunia supernatural di dalam perspektif Baal. Nabi-nabi Baal adalah nabi-nabi yang juga mengetahui soal-soal dunia spiritual. Tetapi di dalam dunia kegelapan mereka. Saudara, Isabel tahu bahwa kelaparan
Tidak ada hujan sama sekali yang sangat keras luar biasa. Yang sangat menyakitkan luar biasa. Itu sifatnya supernatural. Isabel tahu. Dan ini sesuatu yang supernatural, sumbernya apa? Dia pikir masalahnya adalah pada Elia. Nah saudara, tetapi beda sama Ahab. Dia lebih berpikir soal sesuatu yang duniawi. Ahab lebih mencari, solusinya kalau begitu kekeringan. Ayo cari rumput. Cari rumput supaya apa? Ternak-ternaknya tidak ada yang mati. Cari. Tetapi tetap dua-duanya, baik Isabel maupun Ahab, kedua-duanya tidak mencari akar sebab kerohanian itu menjadikan sesuatu yang rusak di dalam bangsa Israel. Justru saya mau katakan yang supernatural adalah sesuatu kenyataan. Tetapi ada sesuatu yang spiritual. Kedua-duanya ini sangat erat berhubungan. Dan kedua-duanya antara supernatural dengan spiritual, yang rohani. Itu saling berkait menjadi sebab akibat. Kebanyakan, saya mau katakan, kebanyakan yang spiritual adalah penyebab dari sesuatu yang supernatural. Nah, saya mau katakan, yang spiritual itu apa? Yang menjadi sebab supernatural, iman kepada Allah yang hidup itu adalah sebab sesuatu mujizat supernatural. Tetapi dosa, penyembahan kepada berhala, dan kemudian mengikuti berhala itu juga sebab sesuatu kutuk yang dihasilkan adalah kutuk yang bersifat supernatural. Seperti yang terjadi di dalam bangsa Israel ini. Kutuk kemiskinan, kemelaratan, kematian dari kekeringan yang hebat. Nah saya coba melihat ini, ada sesuatu yang masuk akal, sangat masuk akal. Sebab Baal itu adalah dewa kesuburan yang berkuasa atas hujan, atas petir dan angin. Maka kalau ada perkataan Elia, tidak akan ada hujan atau air setetes pun atau embun. Kecuali kalau aku mengatakannya, saudara, maka dengan begitu Allah Yahweh Elohim, Allah Abraham, Isa dan Yakub, Allah yang sejati, Allah semesta langit, dia menahan kekuatan Baal. Supaya apa? Baal yang disembah itu tidak berdaya. Dan umat Israel yang melayani Baal, saudara, umat ini harus memilih keputusan mereka supaya mereka bertobat. Tujuan daripada penghakiman Tuhan adalah supaya bangsa Israel bertobat. Jangan mengejar kepada sesuatu yang keluar daripada panggilan Tuhan. Saya mau katakan, saudara sebagai anak-anak Tuhan, kalau engkau mendapatkan satu ganjaran dari perbuatanmu, maka engkau harus kembali kepada Tuhan. Selidiki hatimu. Mungkin ada sesuatu yang salah. Mungkin engkau tidak sadar. Mungkin engkau salah mengira. Mungkin engkau sudah melawan Tuhan dengan perbuatanmu. Maka Tuhan memanggil engkau kembali datang kepadanya. Saya mau ajak kita untuk melihat bahwa ternyata sebab spiritual daripada kekeringan rohani, kekeringan material, saudara. Tidak ada hujan, tidak ada embun. Disebabkan oleh dosa yang besar karena menyembah Baal. Maka peperangan rohani antara Yahweh yang benar, Allah semesta langit dan bumi, dengan Baal, dengan dewa-dewa sembahan mereka tentang kesuburan, saudara. Dewa-dewa dengan nabi-nabi Baal. Di sini muncul sesuatu yang saudara harus paham. Peperangan rohani itu tidak bisa dikerjakan tanpa hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ada Elia, hamba Tuhan yang diurapi. Ada Obaja secara politik. Kedua-duanya itu bergabung menjadi satu. Untuk mengadakan satu reformasi besar bagi bangsa milik Tuhan yang sudah memberontak. Saya mau ajak kita untuk melihat kembali sekarang turun ke bawah. Ayat yang ke-17 dan 18 sampai 19. Segera sesudah Ahab, ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu,
yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Saudara, ini adalah satu peperangan tanding yang mau Elia adakan, disampaikan kepada Ahab untuk perang tanding. Siapa Allah sejati? Dan ini saudara, sebelumnya Elia memberikan satu pembukaan spiritual kepada Ahab. Dan ini menelanjangi dosa-dosa yang menjadi penyebab kecelakaan bagi umat Allah. Yaitu dosa Ahab dan kaumnya, Isabel termasuk. Saudara, bahwa mereka ini telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan telah mengikuti Baal, dewa kesuburan yang sebenarnya tidak berdaya sama sekali. Karena mereka punya dewa Baal tidak sanggup menurunkan hujan. Setetes pun tidak ada. Berarti impoten. Dewa Baal yang mereka sembah dengan kekuatan-kekuatan supernatural mereka. Untuk urusan memberkati umat Israel, impoten sama sekali. Mereka tidak mempunyai kekuatan berhadapan dengan Yehova Elohim, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, dosa mengakibatkan kecelakaan pada diri sendiri. Saya mau ajak kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Artinya apa saudara? Dosa itu menyembelih kita, mematikan kita. Hubungan kita sama Tuhan putus. Kita mengalami penderitaan karena dosa kita sendiri. Nah, di dalam kitab suci, dosa penyembahan berhala itu mendatangkan kutuk yang sangat besar. Ya. Tentang Nabi Yeremia, saudara, dia menjelaskan bahwa Tuhan sudah tidak tahan lagi terhadap dosa-dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan. Yeremia 44 ayat 20 sampai 23. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu, katanya, justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu dan pemuka-pemukamu dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Saudara, dalam kitab Yeremia, ini bukan cuma Israel, negara Israel, tapi Yehuda juga sudah berdosa menyembah berhala. Jadi nanti ketularan, sehingga hukuman lebih keras lagi, yaitu pembuangan akan terjadi. Tetapi semua ini disebabkan oleh dosa-dosa dan penyembahan berhala yang sudah menjadi kutuk bagi mereka. Matamu dikatakan terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia? Saudara, tangan Tuhan sendiri yang menekan umat Israel yang sudah berdosa. Tuhan hadir dan dia menahan hujan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu bertobat, berpaling kepada Tuhan. Dosa mereka mendatangkan kemalangan bagi diri mereka sendiri. Itu pernyataan firman Tuhan. Saya membacakan Yeremia 44 ayat 7 dan 8. Maka sekarang beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku, hati Tuhan, dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Saudara, sekali lagi, kitab Yeremia ini sudah bukan cuma Israel sebagai satu teritori besar, tetapi Yehuda yang tadinya masih menyembah Tuhan yang benar, ikut ketarik kepada dosa dari Israel. Nah ini, dosa umatlah yang bersaksi melawan dan memukul mereka. Jadi bukan
Tuhan penyebab malapetaka itu. Tuhan mendatangkan malapetaka karena dosa mereka, tetapi Tuhan ini adalah Tuhan yang adil dan benar. Maka saudara, saya mau ajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan dalam kesusahan kita. Jangan pernah sedikit pun kita curiga sama Tuhan. Coba lihat kemalangan yang kita alami, kesakitan yang kita terima, penderitaan yang kita terima. Bisa jadi memang karena si iblis benci sama kita. Bisa jadi. Bukan karena kesalahan kita. Bisa jadi. Seperti Ayub dibenci sama iblis. Tapi coba banyak kasus di dalam hidup kita. Kita menderita bukan karena iblis memang benci sama kita. Tapi karena kita sudah berdosa kepada Tuhan. Dan untuk itu masalah yang terjadi secara jasmaniah, supernatural terjadi. Kutuk terjadi. Kalau supernatural itu sesuatu yang terjadi, coba periksa sebabnya adalah sesuatu yang spiritual. Maka kita kembali kepada Tuhan, itu solusinya. Bertobat kembali kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akan masuk dalam persembahan korban kepada Tuhan. Perjamuan kudus dari Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Telah kulihat, berdiri sama-sama kita nyanyikan. Bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Saudara, siapkan perjamuan kudus-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, kita akan mengambil roti. Sudah siapkan roti bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, jamah hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Berikan hati yang lemah lembut melihat korban Yesus yang mengampuni kami. Tidak ada yang lebih besar daripada korban Yesus. Telah memikul dosa dan kesalahan kami. Telah membebaskan kami dari kutuk dan memberikan kepada kami keselamatan dari pengampunan dosa oleh darah anak domba Allah yang tak bercacat. Kami berdoa Bapa, biar kami kembali kepada Tuhan dan dipulihkan hidupnya di dalam nama Yesus Kristus. Sudah berdoa minta pengampunan dari Tuhan masing-masing. Roh Kudus, bekerjalah. Firman-Mu telah diberitakan dan sekarang Roh Kudus yang bekerja. Nyatakan diri-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus. Kami menerima pembaruan oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami menerima pengudusan oleh darah Yesus. Dan kebenaran Kristus menjadi kebenaran kami karena iman di dalam nama Yesus Kristus.
Kami telah disalibkan bersama-sama dengan Yesus dan kami hidup. Tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah. Yang telah mengasihi kami dan telah mati mengorbankan hidupnya untuk kami semua. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dia mengambil roti yang tidak beragi, mengangkatnya di hadapan Allah Bapa dan mengucap syukur lalu memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita makan roti perjamuan Tuhan, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur manis. Diangkatnya cawan itu, dia mengucap syukur dan kemudian dia berkata, inilah cawan perjanjian baru, inilah darahku yang dimeteraikan, dicurahkan untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua dari cawan ini untuk mengingat akan aku. Sudah setiap kali kita minum perjamuan Tuhan, kita minum darah Yesus Kristus yang dilambangkan di dalam anggur itu. Maka kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam iman ada kehadiran Kristus, tubuh dan darahnya sendiri. Mari kita angkat roti bersama-sama di hadapan Allah kita. Buka hatimu dengan ucapan syukur. Kita tidak layak menerima tubuh dan darah Yesus, tetapi kita dilayakkan karena iman. Pengampunan dosa terjadi oleh darah Yesus Kristus. Yesus mengangkat roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu untuk mengingat akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengambil cawan di hadapan Tuhan bersama-sama. Yesus mengangkat cawan itu dan dia memberkati cawan itu lalu berkata, inilah darahku, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Tuhan terima kasih karena Kau berikan tubuh dan darah-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa korban Kristus bekerja di dalam kami semua. Memulihkan, membaharui tubuh jiwa roh kami di dalam nama Yesus. Membebaskan kami dari ikatan iblis, dari ikatan dosa, dari sakit, penyakit dan kelemahan. Dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan ilahi terjadi di tengah-tengah kita. Mujizat pelepasan dari kuasa gelap terjadi di tengah-tengah kita oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan melepaskan kuasanya di tengah-tengah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menjadi bagian kami karena kami ditebus, dilayakkan oleh korban Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semua berdoa berterima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Nyanyikan besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Kesembuhan terjadi selamanya.
selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, angkat hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati engkau, keluargamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, berikut informasi terupdate dari Cross Harvest Church. Mujizat Yesus untukmu, pelayanan doa dan kesembuhan ilahi secara online yang diadakan setiap Selasa pukul 7-8.30 malam. Melalui siaran langsung YouTube CHC Garing Serpong dan Facebook Johannes Louis Susanto Gospel Harvest Ministries International. Jika saudara ingin didoakan, silahkan menghubungi hotline berikut saat siaran berlangsung. Kami rindu mengundang sobat muda dalam online youth service via Zoom setiap Sabtu pukul 7 malam. Untuk ID Zoom, bisa menghubungi hotline gereja berikut. Ibadah hari Minggu, Sunday Celebration diadakan setiap pukul 9.30 pagi. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadahnya setiap minggu. Children Ministry diadakan via Zoom setiap minggu pukul 11 siang. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan mingguan, ucapan syukur, persepuluhan, ataupun untuk pelayanan misi dan lain-lainnya, bisa transfer ke rekening gereja berikut ini. Jangan lupa untuk follow social media Cross Harvest Church di Instagram @chhcgaringserpong, @friend di Facebook, Johannes Louis Susanto Gospel Harvest Ministries International, dan channel YouTube CHC Garing Serpong. Mari kita subscribe atau follow semua social media yang telah disebutkan tadi untuk mendapatkan informasi terupdate. Saya Alicia Kathleen, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.